Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan mengenai gugus fungsi ester. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kasyifen Syera dengan NPM 2418031086. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra Almeka dengan NPM 2418031087. Perkenalkan, nama saya Asyifa Putri Yani Padapa dengan NPM 2458031004. Perkenalkan, saya Nastia Nurbaiti dengan NPM 2458031005. Perkenalkan, nama saya Alidina Maharani dengan NPM 2458031006. Senyawa ester adalah kelompok senyawa yang umumnya memiliki bau yang harum. Senyawa ester adalah turunan asam alkanoat yang terbentuk melalui pergantian gugus karboksil atau OH yakni hidrogen dengan gugus organik atau gugus OR, sehingga ester memiliki rumus umum RCOOR. Senyawa ester Adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik, biasanya dilambangkan dengan R-aksen. Ester memiliki struktur umum yaitu RCOO-R aksen, di mana R dan R aksen adalah gugus alkil atau aril. Pembentukannya melibatkan proses esterifikasi yang biasanya berlangsung melalui reaksi asam dan alkohol. Sifat fisiko-kimia yang terdapat pada ester. Yang pertama, titik didih relatif rendah dibandingkan dengan asam karboksilat dan alkohol. Yang kedua, larut dalam pelarut organik. Yang ketiga, secara umum tidak larut dalam air. Yang keempat, memiliki bau yang khas. Identifikasi analisis senyawa ester. Menentukan senyawa ester. Identifikasi ester dapat dilakukan dengan uji FeCl3, KMNO4, AgNO3, dan basa mengamati perubahan warna, endapan, dan juga kelarutan zat. Selanjutnya ada pembentukan ester. Campurkan 1 mili senyawa karboksilat dengan 2 mili etanol dan beberapa tetes asam sulfat pekat. Setelah didinginkan, tambahkan NaHCO3. Bau yang muncul menandakan terbentuknya ester. Untuk pemanfaatan ester antara lain, yang pertama adalah parfum dan deodoran. Contohnya adalah etil asetat dan metil salisilat. Yang kedua adalah pelumas dan pembersih. Contohnya adalah asetat etil dan butil asetat. Yang ketiga adalah perasa dan pengawet. Contohnya adalah asetat amil dan etil butirat. Yang keempat adalah kosmetik dan produk perawatan kulit. Contohnya yaitu ada isopropil niristat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah produk pembersih dan penghilang cat. Contohnya adalah asetat metil. Selanjutnya, ada dampak bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan produk yang mengandung gugus fungsi ester. Yang pertama, iritasi kulit dan reaksi alergi. Jadi, beberapa ester itu, terutama yang digunakan dalam parfum, kosmetik, dan juga produk perawatan pribadi lainnya, itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit, terutama pada individu dengan kulit sensitif. Gejala yang dapat timbul itu dapat meliputi gatal-gatal, kemerahan, peradangan, dan juga ruam. Reaksi alergi juga bisa terjadi yang dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi atau yang biasa disebut dengan DCA. Himbauan, jika muncul reaksi iritasi atau alergi setelah menggunakan produk yang mengandung ester, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter atau ahli kulit. Yang kedua, ada pengaruh terhadap saluran pernapasan. Jadi banyak sekali ester yang digunakan dalam produk kosmetik, parfum, atau produk pembersih rumah tangga lainnya itu yang mengandung senyawa yang mudah menguap. Paparan terhadap uap ester dalam jangka panjang, terutama dalam ruang tertutup tanpa ventilasi yang baik, itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti batuk, sesak napas, iritasi tenggorokan, atau bahkan reaksi asma pada individu yang rentan. Himbauan yang dapat dilakukan itu seperti penggunaan produk yang mengandung ester di ruangan terbatas itu harus memperhatikan ventilasi yang baik, hindari menghirup uap atau aerosol yang mengandung ester, terutama dalam jumlah besar. Yang ketiga, ada potensi terpapar bahan kimia berbahaya atau toksisitas.
Jadi beberapa ester meskipun umum digunakan dapat memiliki efek toksik jika terpapar dalam jumlah besar atau terkontaminasi dengan bahan kimia yang berbahaya. Misalnya, ester dari asam lemak dan alkohol tertentu itu mungkin terkontaminasi dengan bahan kimia yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan, terutama jika digunakan secara berlebihan atau tidak tepat. Himbauan yang bisa dilakukan itu selalu pastikan produk yang digunakan memiliki izin edar yang jelas dan mengikuti standar keselamatan yang berlaku. Gunakan produk dalam jumlah yang disarankan dan hindari paparan berlebihan. Yang keempat, ada iritasi mata. Beberapa ester yang terkandung dalam parfum, pembersih, dan juga kosmetik itu dapat menyebabkan iritasi pada mata jika terjadi kontak secara langsung. Hal ini tuh dapat menimbulkan gejala seperti mata kemerahan, rasa terbakar, atau bahkan peradangan pada mata. Ester yang mudah menguap seperti metil asetat juga dapat mengganggu mata jika terhirup dalam jumlah banyak. Nah, himbauan yang dapat dilakukan itu hindari kontak langsung dengan mata saat menggunakan produk yang mengandung ester. Jika terjadi kontak secara langsung dengan mata, segeralah bilas dan konsultasikan dengan tenaga medis jika iritasi berlanjut. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Ester yang tidak terkelola dengan baik dapat berpotensi mencemari lingkungan. Sebagian besar ester itu mudah terdegradasi dalam lingkungan, tetapi beberapa ester terbentuk senyawa yang lebih stabil dapat berpotensi mencemari air, tanah, atau bahkan udara jika dibuang sembarangan. Misalnya, ester yang digunakan dalam pelarut industri atau produk pembersih dapat mencemari air jika tidak dibuang dengan benar.